Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvina Sari Sinaga dengan NIM 21061214327, Prodi Agroteknologi. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah literasi digital, saya akan mewawancarai dua narasumber kita yang berumur 40 tahun ke atas. Kita akan mensurvei apakah dengan umur 40 tahun ke atas bisa menerima atau menyampaikan informasi melalui media sosial ataupun media digital. Yang kita ketahui sekarang ini, saat terjadinya wabah atau virus COVID-19, kita semua melakukan kegiatan serba online melalui media digital. Seperti yang kita ketahui saat ini semua serba online. Kita belajar menggunakan media online seperti menggunakan Google Classroom, Google Meeting, dan Zoom. Nah, untuk belanja pun untuk kehidupan sehari-hari kita menggunakan digital. Seperti kita belanja melalui aplikasi online dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah warga atau masyarakat seluruh Indonesia ini tahu cara menggunakan media online atau digital, kita akan mensurvei dua narasumber kita yang berumur 40 tahun ke atas. Sebab di umur 40 tahun ke atas itu sangat rentang dalam menerima atau menyebarkan informasi melalui media digital. Kita akan mensurveinya. Baiklah, langsung saja kita akan mensurvei dua narasumber kita yang berumur 40 tahun ke atas. Baiklah, tema kita pada malam ini yaitu tentang penyebaran informasi melalui media digital dan media sosial. Baik, kita sudah bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Zulkarnain Sinaga dan Ibu Titi Maisaro. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, apakah Bapak mengetahui arti dari menyebarkan informasi melalui WhatsApp atau Facebook? Di zaman seperti sekarang ini, di mana media banyak memaparkan bagian berita yang banyak pada umumnya masyarakat di sekitar kita kurang mengetahui. Dengan adanya zaman yang berkemajuan seperti sekarang ini, masyarakat itu banyak mengetahui perkembangan yang ada di zaman sekarang ini. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, apakah Bapak mengetahui cara menyebarkan menggunakan sosial media atau menyebarkan informasi melalui media sosial? Caranya itu seperti apa Pak? Cara yang terbaik yaitu dengan memberitahukan kepada masyarakat ini, yaitu di zaman adanya HP, televisi. Jadi masyarakat itu bisa semuanya mengetahui, karena dengan melihat atau menonton yang tadinya tidak tahu berita di mana-mana, begitu adanya HP atau media televisi, masyarakat di pelosok daerah bisa mengetahui bagaimana perkembangan negara ini. Ya baik. Apakah Bapak dalam kehidupan sehari-hari ini biasa menyebarkan percakapan melalui aplikasi online seperti WhatsApp atau Facebook? Tidak, saya selama ini ya ada sekali-sekali memberitakan yang saya tahu itu lewat yaitu tadi media elektronik seperti HP atau media televisi. Ya, berarti Bapak jarang ya menggunakan aplikasi melalui HP Android? Jarang, karena yang jelasnya saya selama ini gimana ya, saya kebetulan saya tinggalkan di pelosok di daerah perkebunan, jadi saya itu ya yang jelasnya saya lihat media televisi Ya, baik, untuk Pak. mengetahui. Baik, yang saya ingin tanyakan selanjutnya yaitu apakah Bapak mengetahui cara kita menyebarkan gambar atau foto ini lewat aplikasi? Jadi kita bisa menyebarkan foto kita sehingga semua orang nih bisa mengetahui apa kegiatan kita sehari-hari atau ada peristiwa-peristiwa penting seperti itu. Yang jelasnya saya berurusan dengan kemajuan zaman sekarang ini seperti HP lah pada umumnya di kalangan masyarakat sekarang. Saya itu jarang menggunakan yang jelasnya media sosial lewat HP. Yang jelasnya
yang urusan begitu itu biasa saya serahkan aja sama anak saya yang lebih mengetahui. Oh ya, berarti Bapak untuk saat ini kurang paham atau tidak menggunakan media sosial ataupun yang berbasis digital. Bukannya saya kurang paham, cuman menurut untuk hemat saya rasanya tidak perlu sampai sebegitu pentingnya bagi saya Ya, baik. media sosial ini. Seperti yang jelasnya itu tadi lah, HP tadi yang jelas di televisi itu nggak sama-sama kita ketahui. Ya, baik Pak, terima kasih atas informasinya dan terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk acara atau wawancara hari ini. Terima kasih Pak, selamat malam. Selesai. Selanjutnya kita sudah bersama narasumber kita yang kedua, yaitu ada Ibu Siti Maisaro. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Siti Maisaro, apakah Ibu mengetahui arti dari menyebarkan informasi melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun Facebook? Kita menyebarkan informasi ke semua orang melalui media sosial. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, apakah Ibu tahu cara menyebarkan menggunakan sosial media atau Ibu memposting suatu kegiatan Ibu sehari-hari melalui WhatsApp ataupun Facebook? Bisa sedikit-sedikit, tapi saya sering menggunakan WA saja. Baik Ibu, pertanyaan yang berikutnya yaitu, apakah Ibu mengetahui cara menyebarkan gambar atau kegiatan sehari-hari Ibu melalui aplikasi seperti Facebook ataupun WA? Seperti Ibu memposting atau mengupload foto-foto Ibu atau kegiatan sehari-hari Ibu ini ke dalam aplikasi seperti WhatsApp ataupun Facebook. Saya kurang tahu menyebarkan gambar lewat Facebook. Oh, jadi Ibu jarang ya Bu menyebarkan foto Ibu atau kegiatan sehari-hari Ibu dalam Facebook? Jarang. Ibu. Apakah Ibu bisa menyebarkan atau memposting gambar di aplikasi percakapan atau Ibu mengirimkan foto Ibu kepada saudara Ibu melalui aplikasi WhatsApp itu atau seperti chattingan tapi Ibu mengirimkan foto Ibu, apakah Ibu bisa Bu? Kalau itu sedikit-sedikit saya tahu menyebarkan foto, gambar untuk family yang jauh. Saya bisa. Baik Bu, apakah Ibu tahu dampak dari menyebarkan informasi tersebut? Sebelum mengirim pesan, saya mengucapkan salam dan meminta maaf telah mengganggu waktunya. Apakah Ibu tahu tata cara atau etika kita sebelum kita mengechat seseorang? Saya tahu ada dampak baik, ada dampak buruknya. Ya baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu bisa menyaring informasi itu sebelum Ibu menyebarkannya kepada banyak orang? Ya, saya lihat dulu kalau misalkan informasinya baik dan resmi, saya sebarkan. Tapi kalau beritanya itu tidak jelas dan hoax, saya tidak sebarkan. Pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah jika Ibu ketika mengetik atau ingin mengirimkan pesan kepada seseorang itu, Ibu lihat dulu Bu, ataukah ada tulisan yang salah atau kata-katanya kurang bagus, jadi Ibu koreksi terlebih dahulu? Ya, saya sebelum mengirim pesan, kadang setelah saya ketik semua, kadang saya lihat dulu apakah ada yang kurang dari angka-angkanya. Ya, kadang setelah dilihat pun sudah terkirim, pasti kadang ada yang kurang juga. Itulah pengalaman saya. Iya Bu, itu biasa terjadi ya Bu. Itu namanya biasanya typo itu Bu. Itu namanya Ya, typo. itulah namanya umurnya sudah Ya Bu. lanjut, sering lupa, sering salah, itu aja lah. Ya maklum ya Bu, udah umur 40 tahun ke atas. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak kepada Ibu. Itulah tadi hasil wawancara kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.